Mengaku aku itu misalnya kalau kejadian-kejadian yang populer kita dengar itu orang dirimu yang sejati adalah Tuhan misalnya. Kan ada atau dirimu yang sejati adalah ketuhanan misalnya. Tentu kita tidak mengatakan yang ngomong itu salah paham, tapi yang mendengar bisa salah paham. Karena kan ketika yang disebut aku adalah aku yang beridentitas, ya berarti akunya itu aku kecil. Bukan itu A yang kecil, bukan A yang besar. Nah, ini kita akan jelaskan itu ya, Kak ya. Untuk meminimalkan pemahaman tentang kesalahpahaman tentang aku kecil dan aku besar. Karena nanti kan ini urusannya akidah. Urusannya kan tentang tauhid, ingin mengamalkan bagus ya. Ini doa saat orang kepepet. Ya. Doa sangat orang kepepet. Ini saya ambil dari hadis riwayat Abu Dawud ya. Doa ini sangat indah dan sangat mewakili apa yang saya sampaikan itu, ya. Doanya begini, nanti saya catat di ini, semoga di di teksnya nanti ya, biar teman-teman bisa baca. Doanya begini. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi torfata ainin, wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa anta. Ini pesan saya, beralihlah dari aku kecil ke aku besar, doanya tadi. Nah, ini oleh-oleh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, kita berjumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Untuk hari ini kita akan menyelami buku pemecahan masalah cara sufi. Iya. Oke, kemarin kita udah membahas tuntas halaman 13, nanti hari ini kita akan melanjutkan ke halaman 14. Ya. Monggo Abah, hari ini kita bahas tentang apa di halaman 14 ini? Ya baik, kita lanjutkan ya, yang sudah memegang bukunya pemecahan masalah cara sufi bisa dibuka di halaman 14 ya. Ini masih tentang aku ya. Jadi aku yang egoistik atau aku yang ilahiyah. Tapi tentu pembahasan semacam ini akan sangat banyak disalahpahami. Jadi kayak kadang-kadang membahas seperti itu khawatirnya orang mengaku aku. Mengaku aku itu misalnya kalau kejadian-kejadian yang populer kita dengar itu orang dirimu yang sejati adalah Tuhan misalnya. Kan ada atau dirimu yang sejati adalah ketuhanan misalnya. Tentu kita tidak mengatakan yang ngomong itu salah paham, tapi yang mendengar bisa salah paham. Karena kan bilang begitu kan yang dimaksud aku, yang tahu kan dia. Iya. Tetapi batasannya begini. Ketika yang disebut aku adalah aku yang beridentitas, ya berarti akunya itu aku kecil. Bukan itu A yang kecil, bukan A yang besar. Nah, ini kita akan jelaskan itu ya, Kak ya. Untuk meminimalkan pemahaman tentang kesalahpahaman tentang aku kecil dan aku besar. Karena nanti kan ini urusannya akidah. Urusannya kan tentang tauhid. Dan orang sombong bertopeng spiritual itu lebih bahaya ya, daripada orang sombong bertopeng materi. Jadi kalau ada orang sombong karena kaya gitu, karena rumahnya bagus, kendaraannya bagus, pekerjaannya bagus, karirnya bagus, itu ya tetap elek, tetap jelek ya. Tetapi ada orang menyombongkan dirinya, bahwa misalnya kemana-mana dia bilang aku adalah Tuhan karena kesombongan. No, itu kayak muridnya Syekh Siti Jenar ya, bukan Syekh Siti Jenarnya, muridnya Syekh Siti Jenar. Atau orang yang memahami Al-Halas, orang memahami Ibnu Arabi itu, ya saya sangat yakin bahwa guru-guru spiritual atau guru-guru sufi itu tidak keliru. Tapi seringkali yang dengerin itu yang lalu menyimpulkan dengan cara yang keliru. Jadi yang dia sebut aku adalah dirinya yang beridentitas. Nah, itu kalau nyebut aku kan bahaya kalau gitu. Ya. Nah, itu yang kita akan selami itu agar tidak menimbulkan pergeseran tauhid. Ya, kita langsung masuk ke halaman 14 di paragraf pertama.
aku yang agung ini, ya ini saya batasi begitu. Aku yang agung ini atau aku yang hanya besar, bukanlah dirimu yang baru saja sarapan. Bukan. Jadi kalau kita bilang ini aku adalah, kalau misalnya aku adalah sang sumber. Lalu aku yang dia sebut aku adalah aku yang namanya Mustamir, yang tadi pagi sarapan pecel, yang tadi kalau nyebutnya itu ya itu keliru. Masih yang ada level-levelnya gitu. Ya itu masih berlabel, masih beridentitas dengan identitas tertentu, dan itu akan berisiko itu tadi. Makanya saya itu waktu saya dulu ngaji ya sama Abah, pernyataan paling rendah hati, pernyataan paling rendah hati ya kak ya, atau pernyataan paling hakiki kebenarannya itu ketika ketika kita berzikir la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Kenapa disebut itu adalah kerendahan hati yang paling hakiki? Karena orang ketika nyebut la ilaha illa ana, ketika orang mengucapkan dengan setulusnya la ilaha illa ana, ananya dia hilang. Akunya dia hilang. Itu makanya rendah hati. Tapi kalau digunakan, ya kemarin yang saya sudah cerita, ada santri yang nyuri sendal lalu dia kalau aku Tuhan, misalnya gitu. Atau ini kan takdir, bahasnya hal-hal semacam itu, bahas takdir tapi topeng ego. Itu jauh lebih bahaya loh kak. Karena itu hakikat yang sebenarnya orang nggak bisa ngeyel. Nggak bisa ngeyel. Misalnya ini kan saya mencuri karena takdir. Itu secara hakikat kan iya. Tetapi kalau orang bilang begitu, dia siap ditampar juga takdir juga gitu, dihukum juga takdir juga. Tapi dia nggak mau, lah kan repot itu. Makanya saya selalu ke murid-murid saya, ke Kak Ami, ke yang lain itu hati-hati. Kayak ngono nggak usah diucapkan, wong iku nang rasa kok. Jadi nggak usah, apalagi jadi topeng kedok ego gitu. Padune egone ngono tapi terus menggunakan dalil la ilaha illa ana gitu. Jadi yang disebut aku itu bukan aku itu gitu, bukan akunya kita Mustamir lahir tahun sekian. Bukan aku yang beridentitas. Bukan aku yang beridentitas. Nanti kalau nyebutnya gitu la ilaha illa ana itu aku yang beridentitas. Lah sampai nolong lahir terus piye? Berarti Tuhan di kemana dulu? kan gitu kalau kita menyebut aku sebagai aku yang ananiyah, yang beridentitas, berlabel. Nah, itu kan nanti ya merusak batin. Maka ilmu seperti ini kalau dipahami betul itu adalah gizi batin yang luar biasa kan itu. Nilai-nilai yang sangat berharga betul. Tetapi kalau dipahami secara salah ya merusak betul juga. Jadi racun. Wah iya, dan yang sering rusak bukan hanya dirinya, orang lain juga. Ya kan dipakai jalan-jalan itu, dipakai perdebatan, dan perdebatan yang lalu seperti tadi saya sampaikan, seperti santri yang nyuri sandal, yang kisah yang lalu sudah saya sampaikan, dia mengaku semua milik Allah. Nah kalau saya ngambil kan nggak apa-apa juga, kan semua milik Allah. Lah kan gitu repot kalau itu ego berkedok spiritual. Nah, ini jangan sampai begitu ya. Ini jangan sampai pendengar atau subscriber terutama teman-teman sufi setelah bahas tasawuf Indonesia terus keliru kayak tadi itu. Wah, itu ia adalah kesadaran fundamental yang tanpanya harusnya N-nya besar ini ya. Bahkan aku yang kecil itu tidak akan ada. Jadi ketika kita bilang aku besar, hanya besar itu, aku kecilmu nggak ada. Itu yang disebut nafsu rodiyah, mardiyah, kamilah. Nah, itu orang yang sudah melampaui akunya. Lalu dia la ilaha illa ana. Nah, itu. Jadi bukan ana yang aku. La ilaha illa ana kok aku Mustamir, aku Ami, aku Fatih, aku Jawahir, aku Dika, aku Juwita. Lah kan repot kalau gitu. Nah, itu nanti terjebak. Ia adalah sumber daya tak terbatas yang ada di luar ruang, di luar waktu, dan di luar keterbatasan pikiran. Nah, ini kuncinya. Jadi aku yang aku yang hanya besar itu tidak bisa dipahami di dalam kerangka berpikir linear. Di dalam kerangka berpikir yang dimensi ruang dan waktu. Yang sebab akibat. Ya, yang ada hukum sebab akibat.
Ya itu bukan itu. Nah, mengapa kita harus beralih? Akhirnya ketika kita memiliki banyak masalah, terutama pada saat kita itu berada di dalam situasi yang ya kalau orang nyebut kepepet. Nah, kepepet tidak perlu putus asa. Memang betul akumu tidak bisa menyelesaikan masalah. Maksudnya pikiranmu, egomu, kemampuanmu, uangmu. Misalnya orang sakit ya. Orang sakit yang di dokter sudah nggak ada obatnya. Secara egoistik ya memang nggak bisa diobati ya, secara egoistik. Tetapi kalau putus asa repot. Saat seperti itu sebenarnya saat ketika kita dipaksa untuk beralih dari aku kecil ke aku besar itu. Nah itu makanya saya itu ada doa Kak. Ini beberapa hari ini sering saya sampaikan kepada jamaah ya. Nanti kalau jamaah ingin mengamalkan bagus ya. Ini doa saat orang kepepet. Ya, doa sangat orang kepepet. Ini saya ambil dari hadis riwayat Abu Dawud ya. Doa ini sangat indah dan sangat mewakili apa yang saya sampaikan itu. Ya, doanya begini. Nanti saya catat di ini. Semoga di apa? Di Ya, teksnya, gitu. Teksnya nanti ya, biar teman-teman bisa baca. Doanya begini. Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi torfata ainin. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya, saya ulangi lagi doanya. Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi torfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ini doa waktu kita dalam kesulitan. Saya maknani selaras dengan apa yang saya sampaikan tadi. Allahumma duh Allah rahmataka kasih sayangmu arju yang aku harapkan. Nah ini nih terus kalimat ini yang menjadi kuncinya. Fala takilni ila nafsi torfata ainin. Fala takilni jangan biarkan aku bertumbuh ila nafsi kepada diriku. Tapi belakangnya ini puitis sekali. Torfata ainin bahkan hanya sekejap mata sekali. Jadi ini kan kita itu kan sering ketika ada masalah itu tawakal kita bukan kepada Allah kan. Iya, benar. Kita itu sering ketika ada masalah kita bertawakal kepada kemampuan kita. Kalau saya begini dan begini nanti beres urusan saya. Nanti kalau begini dan begini nggak beres ini. Ini kalau saya nggak melakukan ini nggak bisa. Ini kalau saya nggak melakukan ini nggak bisa. Padahal ikhtiar itu bukan untuk memastikan hasil. Hasil, betul. Ikhtiar itu memungkinkan hasil. Memungkinkan. Tetapi tidak memastikan hasil. Nah ketika orang itu bersandar kepada dirinya, itu sumber penderitaan enggak? Karena tadi kan mungkin nih ya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak kan. Lalu dia nanti ketika orang yang dia sandari, yang dia jadikan as-somad itu bukan Allah, yang dia jadikan sandaran adalah dirinya, dia menderita. Wong yang dijadikan sandaran sendiri sumber penderitaan kok. Mana terus di sini itu doanya fala takilni ila nafsi torfata ainin. Ya Allah, jangan biarkan aku bertawakal kepada diriku sendiri. Jangan biarkan hamba bertumpu kepada diri hamba sendiri. Torfata ainin bahkan hanya sekejap mata ya Allah. Ini doanya Rasulullah loh. Jadi saatnya kamu jangan bertawakal, pindah dari bersandar kepada makhluk, terutama diri kan makhluk yang paling kita hebat-hebatkan kan diri kita kan. Coba kita kalau sehari-hari terutama makanya begini Kak. Orang itu kalau pinter, ilmunya banyak, cenderung disuruh tawakal memang jadi lebih susah. Tetapi ketika orang seperti itu bisa bertawakal, tawakalnya luar biasa. Iya, tawakalnya luar biasa karena ketika orang itu pinter kan analisisnya banyak. Iya, biasanya mencari alasan di balik itu apa? Iya, alasan ini kenapa ya kayak terutama di bidang pengobatan ya. Di bidang pengobatan kan orang itu kalau pinter kan analisisnya terlalu kan kadang-kadang banyak sekali dan bahkan kadang-kadang analisis itu berlebihan. Malah bingung, malah stres. Terutama itu penyakit-penyakit psikosomatis ya. Penyakit psikosomatis misalnya ya saya contohkan GERD misalnya. GERD itu penyakit kecemasan. Yang sering menjadi pokok persoalan karena terlalu banyak bertanya saya kenapa.
Karena sulit ditemukan. Iya. Karena dokternya kan itu psikosomatis. Iya, setiap sensasi yang ada pasti ditanya ini. Wow, sensasinya kan yang muncul ditanyakan, kepala pusing, ini kenapa? Dada sesak, kenapa? Perut mual, kenapa? Di sini kayaknya ada lendirnya, kenapa? Dan semua ditanya ketika periksa di dokter karena psikosomatis, dokternya kan nggak nemuin. Ini nggak apa-apa, ibu-ibu itu sehat gitu. Tapi memang terjebak di dalam pertanyaan mengapa itu. Jadi tawakal itu jadi susah karena kebanyakan bertanya tentang mengapa, padahal mengapanya itu berada di dalam ruang yang dia nggak pahami, yaitu di ruang bawah sadar itu. Nah itu ya, dan ini doa yang sangat indah ya. Teman-teman bisa bisa menghayati doa ini ketika berada di dalam kesulitan. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi torfata ainin wa aslihli sya'ni kullahu. Dan selaraskan keadaanku seluruhnya. Wa aslih itu selaraskan. Nah ya, kalau nggak konflik gitu loh. Soleh itu nggak konflik gitu. Jadi wa aslihli itu ya Allah selaraskan untukku sya'ni keadaanku seluruhnya. Seluruhnya lahir batin maksudnya. Nah, terus ditutup la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Kalau saya nggak Tuhan gitu. Kalau aku nggak Tuhan ya Allah, diriku nggak Tuhan. Fala takilni ila nafsi tarfata aini. Jangan biarkan aku berpasrah kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Ini kan sangat selaras seperti tadi yang saya sampaikan, beralihlah. Nek dungane mau. Ya, kalau teman-teman doanya gimana ya Ustadz ya, tadi doanya. Tapi sampean berdoa nggak dihayati itu ya nyuwun sewu ya, itu kan hanya kata-kata tanpa makna. Ya kulitnya aja. Itu kan kulitnya saja, walaupun kulit itu disebut tidak penting ya keliru. Tetapi ketika orang menyebut kulit itu paling penting ya keliru gitu. Ya silahkan berdoa dengan lafaz tapi maknane. Ketika Rasulullah mengharap Allahumma ilaika Allahumma laka arjuka ya Allahumma rahmata arju ya Allah rahmatmu yang aku harapkan. Jadi yang kita harap itu rahmatnya Allah karena diri kita ini nggak berdaya sudah gitu. Ya saya kemarin yang saya sama kami sudah di pengobatan rangka konsep Sufi Healing ya. Nyari sebab itu susah. Iya, karena sebelum sebab ada sebabnya. Sebelum sebab ini ada sebabnya. Lain kan susah. Makanya kalau orang itu terpaku kepada pikirannya, apalagi yang overthinking, yang punya penyakit GERD itu akan berlangsung tanpa henti ya. Karena seandainya ditemukan penyebabnya, dia akan bertanya, lah kok bisa itu kenapa? Nanti ditanya lagi, misalnya contoh ya, perutnya mual. Lalu dokter bilang, ini karena lambungnya Bu. Lambung saya kenapa ya? Lambungnya ibu itu terlalu ini asamnya naik. Misalnya dokter bilang, dia akan bertanya, kenapa asamnya bisa naik? Gitu. Ya karena pikiran ibu. Lah kenapa pikiran saya bisa begitu ya? Gimana caranya? Ya gitu. Nggak ada habis-habisnya kan? Nah, namanya overthinking. Namanya kalau dalam bahasa agama tulul amal. Tulul amal itu panjangnya terlalu dawane angen-angen. Ya ini aku mau kepengen memastikan hal itu. Jadi orang itu kan kebanyakan orang itu pengen sing mesti. Padahal ora ono ya. Pengen barang sing ora ono kan susah Kak. Menginginkan barang yang pasti kan susah. Ya sebab itu ya sekedarnya aja lah. Misalnya kenapa kolesterol naik? Ya sudah kita jawab ya sini kok banyakkan makan gorengan ya sudah gitu. Nanti jangan nanya kenapa gorengan kok di Indonesia harusnya nggak ada gorengan ya. Harusnya lah. Nanti kan coba ya kalau kita mikir kayak gitu. Menyalahke gorengan. Ya, jadi menyalahkan dunia luar. Ya, nanti akhirnya nyalahke gorengan, nyalahke bakul gorengan. Nanti nyalahke pabrik minyak. Lo kan repot itu. Ya sudah, pada akhirnya rumusnya yang berulang-ulang selalu saya ulang-ulang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kamu mengubah dirimu sendiri, dunia enggak akan berubah. Ya coba kalau mau mengubah dunia susah itu. Nah, misalnya bab kolesterol itu, kamu mau mengubah apa? Gitu ya sekedarnya ya sudah kamu misalnya kolesterolnya naik ya sudah sedikit makan gorengan misalnya ya sudah. Kan jangan terus kan kadang-kadang orang itu kan ya tapi kan notabene ya nanti. Tapi kan gimana lagi ya? Ya sudah kan jadinya begini.
kita terlalu fokus pada perubahan di luar. Nanti akhirnya Pak, stres, depresi. Ya akhirnya penyakitnya saya nambah. Oh, nah semakin macam-macam, nggak berhenti-berhenti. Itu dalam makanya yang salah satu penyebab problem-problem kehidupan itu tulul amal. Tulul amal. Jadi logika-logikanya dipaksakan untuk memahami seluruh realitas. Padahal ilmu kita sangat terbatas. Nah, gitu ya. Makanya suruh bergeser. Kenapa harus bergeser? Bertawakal kepada diri, geserlah bertawakal kepada Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan biarkan aku bertawakal kepada diriku sendiri ya Allah. Walaupun sekejap mata, tetapi kan kira-kira bukan gini ya Allah, biarkan aku, izinkan aku bertawakal hanya kepadamu. Namanya bergeser atau beralih dari aku kecil ke aku besar. Karena aku yang kecil hanya bisa memecahkan masalah dalam batas-batas yang ia ketahui. Batas yang lain nggak bisa dia. Nah, misalnya ini yel-yelan lah bab kolesterol tadi. Misalnya ini kenapa kamu kolesterolnya naik? Pak, ya, kenapa saya kolesterol naik? Ya karena ibu mungkin banyak makan gorengan. Nanti temennya bilang, loh saya banyak makan gorengan, kolesterol saya normal juga. Loh, loh berarti sebabnya apa? Loh, kan nanti kan bikin orang yang was-was tadi semakin stres kan nggak? Oh berarti ya jangan-jangan ini, wow, pikirannya melompat-lompat kemana-mana gitu. Makanya disitulah pentingnya zikir. Pentingnya dalam tanda petik berhenti mikir. Itu dalam tanda petik ya, karena berhenti mikir nggak bisa. Nah, jadi melampaui pikiran. Sudah saatnya. Gitu. Karena pikiran juga hanya di dimensi ruang waktu aja gitu. Ya pikiran hanya memahami sesuatu yang di dimensi ruang dan waktu. Yang di luar ruang dan waktu itu pikiran nggak bisa paham. Sementara aku yang agung, ya, dapat melahirkan solusi dari arah yang tidak terduga. Makanya mayatakilah ya ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari arah yang nggak diduga-duga memang. Namanya rosyid. Rosyid itu seperti doanya Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rasada itu jalan keluar yang kita nggak terpikir gitu loh kan. Jadi rosyid itu orang menemukan jalan keluar yang orang lain nggak pikirkan, namanya rosyid. Kita sering ya kan ada temen kayak gitu ya. Orangnya mungkin nggak terlalu pinter, tetapi ketika ada masalah dia itu bisa aja mencari jalan keluar yang nggak kita pikirkan. Dan itu Allah tak terbatas, jalan keluarnya nggak terbatas. Makanya beralihlah ke sana itu. Sementara aku yang agung dapat melahirkan solusi dari arah yang tidak terduga. Solusi yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh pikiranmu yang paling jenius sekali. Bahkan kalau saya tidak salah kutip ya, tetapi saya kira maknanya betul. Ilmuwan-ilmuwan besar seperti Einstein, Newton dan sebagainya itu, beliau itu sering berkata bahwa manusia hanya bisa menjangkau tidak ada 1% dari realitas. Iya kan? Dan sekarang dibuktikan dalam dunia kuantum. Wah, akhirnya ujung yang kita pahami ya sampai hari ini adalah kekosongan dan membingungkan. Mengapa sesuatu yang ada kok awalnya kosong kan gitu. Nah, tetapi pikiran kita itu kan coba ya. Dulu sel itu sudah dianggap sebagai makhluk paling kecil dulu. Tapi ketika ilmu bertambah, alat tambah, mikroskop elektron, bisa melihat organela di dalam sel. Oh, di dalam sel itu ternyata ada mitokondria. Di dalam sel itu ada ribosom, ada lisosom, ada inti sel, ada aparatus Golgi. Oh, ternyata sel itu bukan makhluk satu, ternyata di dalamnya ada macam-macam. Nanti di inti sel ditengok lagi, Kak, ternyata ada DNA. Inti sel itu. Di DNA ditengok lagi, ternyata ada basa namanya, guanin, adenin. Nah, nanti ditengok lagi ke dalam, ternyata terdiri dari molekul, ternyata terdiri dari atom. Akhirnya kok nggak terdiri dari apa-apa. Nah, itu kan karena begini. Secara logika, bagaimana sesuatu ada dari kekosongan kan nggak bisa. Nah, tapi nyatanya begitu, minimal sampai hari ini. Maksudnya begini, ini untuk mengatakan bahwa pikiranmu yang paling jenius pun tidak bisa menjangkau hal-hal semacam itu. Bahkan itu masih materi loh.
Belum bahas ruh. Ruh itu masih makhluk. Tetapi makhluk yang di luar ruang dan waktu. Nah, lalu yang menciptakan yang di luar ruang dan waktu itu. Nah, itu apalagi memahami gitu. Nah, memahami materi aja kita masih mentok begitu dengan teknologi yang seperti sekarang. Yang luar biasa. Kalau dulu orang hanya pakai mata, terus ada namanya lensa pembesar, lalu tambah mikroskop, lalu mikroskop elektron. Sekarang mungkin saya nggak tahu ya, mungkin sudah ilmunya luar biasa. Terutama yang apa itu? Yang dengan apa? Yang meneliti tentang fisika kuantum itu, alatnya kan tidak mikroskop biasa kan itu kan? Iya kan? Nah, jadi beralihlah. Nah, ini pesan saya, beralihlah dari aku kecil ke aku besar, doanya tadi. Nah, ini oleh-oleh teman-teman yang ngikuti podcast kita ini, oleh-olehnya doanya langsung dari Rasulullah ya. Nanti saya bacakan sekali lagi sebagai penutup, nanti diaminkan ya, semoga diri kita itu tidak merasa bahwa kita ini bisa menyelesaikan masalah. Kita harus meyakini bahwa yang bisa menyelesaikan masalah itu hanya Allah. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi torfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Saya kira demikian kami untuk hari ini. Ya, terima kasih Abah untuk penutupnya dengan doa yang sangat indah. Ya, untuk teman-teman yang menonton video ini hingga akhir, semoga kita selalu bahagia dan semakin bahagia. Untuk doanya kita bisa amalkan ya, insya Allah nanti bisa dicantumkan di videonya. Di video ya. Terima kasih sekali lagi, kita tutup untuk sesi kali ini. Semoga bisa berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.